perlu Bapak Ibu ketahui bahwa di tes ketiga ini ada 4 kompetensi yang nanti akan dinilai ataupun dites. Yang pertama adalah kompetensi teknis. Kalau Bapak Ibu sebagai guru kelas SD, berarti kompetensi teknisnya ada bahasa Indonesia, PKN, IPA, IPS, matematika, dan pedagogik. Kalau tadinya mungkin mapel yang lain atau menyesuaikan, tetapi hari ini kita akan paparkan tentang itu. Ada sosiokultural, ada wawancara, dan juga ada manajerial. Taruh atas saja. Oke, ini ya Bapak Ibu ya, kompetensi teknisnya ada 6 sebenarnya, MIPA itu matematika dan IPA. Dan hari ini saya akan paparkan tentang matematika, IPA, kemudian manajerial, dan juga wawancara dalam mungkin sekitar 45 menit. Saya kira nanti pasti akan kurang Bapak Ibu, tetapi hari ini saya ingin memaparkan tentang poin-poin yang mungkin perlu mendapatkan perhatian khusus ataupun pembahasan atau penegasan. Kadang biasanya muncul tetapi Bapak Ibu bisa terkecoh. Hari ini kita akan penegasan di bagian itu, dan nanti Bapak Ibu setelah pulang nanti kita akan berikan mungkin mobil-mobil dari kementerian, beberapa contoh-contoh soal yang bisa kita dapatkan, dan juga PPT yang kemudian kita sampaikan juga. Jadi Bapak Ibu mungkin nanti yang ditulis hanya hal-hal yang penting saja yang tidak ada di dalam PPT. Ini silakan tulis mungkin itu, dan selebihnya nanti Bapak Ibu bisa memperhatikan PPT yang kemudian kami buat. Bapak Ibu ya. Sekarang pemirsa. Tadi kalau Bapak Ibu sudah melihat tryout-nya, itu di soal nomor 1 MIPA itu ada soal seperti ini Bapak Ibu. Ini itu sebenarnya tentang kalor, bukan kalor. Jadi kalau seandainya kata kuncinya adalah kalau seandainya dia melepaskan kalor, berarti dia suhunya turun, betul ya? Kalau seandainya dia menerima kalor, maka suhunya naik. Maka ketika dia melepaskan kalor, itu dari gas menjadi cair, atau cair menjadi padat, dan gas menjadi padat. Jadi jawaban yang paling betul adalah nomor 1 ini, A. 1 dan 2. Ini tidak dilihat ya. Jadi yang pertama, kenapa kemudian bisa melepaskan kalor? Karena dia dimasukkan ke dalam kulkas. Karena panasnya kan ini Pak. Kemudian yang kedua diembunkan. Proses pengembunan itu membutuhkan hawa yang dingin, jadi melepaskan kalor juga. Titik tekannya di situ. Yang kedua Bapak Ibu, itu tentang perubahan kimia. Di dalam perubahan kimia itu ada 3, perubahan fisika, perubahan kimia, dan perubahan biologi. Di perubahan ini ya, maaf perubahannya itu ya. Nah di perubahan fisika itu kata kuncinya adalah dari zat yang awal itu bisa kembali lagi ke awal. Contohnya ketika ada daun air itu ya. Kalau kimia itu tidak bisa kembali lagi ke proses awal kimia. Maka ketika kita melihat indikasi itu, kalau seandainya awan di langit kira-kira bisa jadi awan lagi tidak? Bisa. Kalau padi yang menguning bisa kembali lagi tidak? Tidak. Kalau timah yang dipanaskan bisa mencair? Bisa jadi timah lagi. Atapnya berkarat? Bisa dihilangkan karatnya tetapi tidak bisa kembali seperti semula. Maka jawabannya tepat adalah 2 dan 4. Sebenarnya di 2 ini ada satu lagi tentang biologi ya. Enggak ada juga. Terus ini Bapak Ibu. Kadang kalau kita mendapatkan soal seperti ini, Bapak Ibu mumet sih, iya betul. Bergambarnya bingung, betul nggak? Padahal mudah kalau kita paham gambarnya. Maka satu hal yang kita penting untuk pengerjaan di IPA atau matematika adalah tenang, fokus pada gambar, pahami betul. Ini Bapak Ibu, sayang ininya ya, ini dah ketutupannya punya watermark ininya. Oke, dah Bapak Ibu. Ini F1 itu kelihatannya 5, ini 8, arahnya ke kanan semua. Maka kalau seandainya satu arah itu ditambahkan 5 tambah 8 berapa? 13. Ini berlawanan arah ya Bapak Ibu ya. Ibaratkan Bapak Ibu dorong-dorongan. Akhirnya kan kita benturan kan, kuat-kuatan kan, dia bisa bergeser dengan kekuatan yang lebih besar. Maka kalau saja ini ada 13, ini 10, maka dia akan bergeser ke kiri 3 Newton, betul ya? Ya enggak? Kalau ini ke kanan semua, berarti ini ditambahkan semua aja.
5 tambah 8 tambah 5 lagi, berarti berapa ini totalnya? 18. Kalau ini ada yang ke kanan, ada yang ke kiri. Coba yang ke kanan dulu jumlahkan. 5 tambah 10 kurangi 8, 7. Kalau yang ini ada yang ke kanan, ada yang ke kiri. Tambahkan dulu 10 tambah 8, 18 dikurangi 12, 6. Ya, berarti yang terbesar percepatannya yang mana? 2. Yang terkecil? Yang terkecil berapa tadi? 1 Newton. Itu mudahnya kita membaca gambar. Tapi kalau seandainya kita menggunakan rumus, itu ini Bu. Nih. Rumusnya itu menggunakan hukum Newton 2. Ini Bu, F1, F2. Kalau melihat sigma F, maka sigma F sama dengan F1 tambah F2. Tapi kalau bertentangan ini, maka sigma F sama dengan F1 kurangi F2. Ini ya Bapak Ibu ya. Dan kemudian masuk ke sini. Sigma F sama dengan M kali A, itu hukum Newton. Tapi kalau seandainya gambarnya begini, ini Bapak Ibu kan hanya sebenarnya memahami konteks gambar, tarik-tarikan, menganalogikan dengan kehidupan sehari-hari. Karena IPA itu sejatinya itu bisa kita logika. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah ini kayak gini. Karena kalau ini Bapak Ibu, nih ada F1 gayanya ke sana, F2 gayanya ke sini bertentangan, dia bisa bergerak 10 meter ke sini dengan usahanya 150 joule. Pertanyaannya adalah berapa F1 dan F2? Dengan konsep yang sama sebenarnya, begini Bapak Ibu, kita pahami bersama. Ini berpindah, itu kan 10 meter. Usaha yang digunakan kan 150 joule. Artinya 1 meter, 1 meternya berapa joule berarti? 15 kan? 15 kan? Tinggal kita cari, karena tinggal kita cari selisih F1 dan F2 itu 15. Dan dicari juga ini pergerakan ke kanan. Berarti yang lebih besar harusnya F1 atau F2? F1. Berarti F1 yang lebih besar. Maka jawaban A dan B itu salah. C, E juga salah. Tinggal C dan D. Oh, karena ini 15, maka jawab. Tapi kalau saya pakai rumus ini Bu. Jadi menggunakan usaha sama dengan gaya dikali dengan perpindahan. Tetapi sebenarnya saya pengen membuka logika Bapak Ibu gitu loh. Pakai logika dulu. Artinya kalau misalnya suatu saat kok tiba-tiba blank karena rumusnya hilang di kepala Bapak Ibu ya, rumusnya udah hilang, tapi daya ingat kita yang hilang karena daya ingat kita terbatas. Kita pakai logika itu. Nah, ini Bapak Ibu ya. W sama dengan F kali S, 150 sama dengan F kali 10. Maka F-nya ketemu 15 Newton. Nah, selisihnya udah ketemu 15 Newton, tinggal dicari yang F-nya lebih besar dan F2-nya lebih. Kata kuncinya adalah pemahaman tentang gambar. Ini Bapak Ibu. Ini ada usahanya 300 Newton, ada gaya. Di sini ada jarak 5 meter, ada ketinggian. Maka ini kita menggunakan, kalau bidang merit itu keuntungan mekanik Bapak Ibu ya, atau juga keuntungan mekanik. Ini Bapak Ibu. Jadi keuntungan mekaniknya itu sebenarnya bisa dari usaha dibagi gaya ataupun dari jarak ini dibagi dengan ketinggian. Nah ternyata ini sama-sama begini, kemudian dimasukkan nih W per M sama dengan S per H. 300 dibagi F sama dengan 5 dibagi 1,5 nya dari sini 1,5 meter. Dan ketika kemudian pindah luas, akhirnya F sama dengan 300 kali 1,5 dibagi 5, hasilnya 90 Newton. Tapi ini perlu pemahaman dan perlu daya ingat tentang ini nih rumusnya. Ini saya ambil itu yang poin-poin yang biasanya agak terkecil ya, yang mungkin agak susah. Saya kira Bapak Ibu untuk yang lain mungkin agak lebih paham. Nanti ada poin-poin yang udah ini berarti penting ini baru. Kemudian
Kalau ini Bapak Ibu, ini mudah ya Bapak Ibu kalau biologi ya. Nah, kalau di ini namanya apa ini? Ini sudalus, ini besar. Kalau di lambung itu namanya bumhaperin menurut saya itu. Hanya itu HCl, pepsin dan renin. Kalau guru kelas 6 mungkin sudah paham ini ya, karena pada waktu ujian itu kita membuat ini. HCl itu fungsinya untuk membunuh kuman. Pepsin itu mengubah protein menjadi pepton. Renin itu mengubah karsinogen menjadi KCN2. Tapi ketika di usus besar itu ada lagi namanya paketali. Paketali itu pankreas. Di situ kan ada tripsin, amilase dan lipase. Itu ada juga. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Yang A ini salah karena seharusnya protein menjadi pepton ya. Saya kira ini nggak salah. Sekarang ini mudah lagi ya Bapak Ibu ya. Peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Kata kuncinya adalah kalau peredaran darah besar itu mana bisa? Nomor 4, seluruh tubuh. Kalau seandainya peredaran darah kecil itu 12, paru-paru. Kalau dalam bentuk lebih komplitnya ini Bu. Jadi pembuluh jantung itu ada vena, ada arteri. Vena itu ada vena cava yang kemudian ke seluruh tubuh, ada vena pulmonari yang kemudian ke paru-paru. Bapak Ibu bisa melihat di dalam diagram ini. Yang arteri ada aorta dan juga arteri pulmonari. Aorta itu yang ke seluruh tubuh dan pulmonari itu yang ke paru-paru. Bagiannya di sini Bapak Ibu. Ini yang ke seluruh tubuh, ini yang ke paru-paru. Ini yang kecil, ini yang besar. Dan yang merah ini di sebelah kanan ini, dia itu adalah bagian yang mengandung banyak oksigen. Berarti vena pulmonari, atrium kiri, ventrikel kiri itu mengandung banyak oksigen. Yang biru-biru ini mengandung banyak karbon dioksida. Nanti variasi soalnya agak banyak ya Bapak Ibu ya. Bisa jadi ditanya arteri pulmonari dan segala macam itu ya. Ini alurnya peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Jadi jawaban yang tepat itu E Bapak Ibu ya. Kata kuncinya cuma di nomor 4 ini lah. Pokoknya kalau dari seluruh tubuh berarti yang nomor 4 ini. Karena ke energi Bapak Ibu. Energi itu ada energi kinetik, ada energi potensial. Energi potensial itu kalau seandainya ada bola yang meluncur itu, dia energi potensial paling besar itu ketika di puncak tertinggi di sini. Energi potensial paling besar. Tetapi berkebalikannya, energi kinetik paling kecil itu berada di titik puncak paling tinggi. Maka ketika ke sini, katakan sampai jatuh ini, berarti dia itu energi potensialnya kecil, tetapi energi kinetiknya besar. Jadi ini dhuwur, katakanlah kelapa di atas, itu berarti energi potensialnya besar, tapi kinetiknya tidak ada. Tapi kelapa itu jatuh, berarti dia mulai energi potensinya akan turun sampai habis, dan energi kinetiknya meningkat sampai dengan jatuh, puncaknya dijatuhi. Ini energi kinetik dan juga energi potensial. Bentar, Ibu. Ini bisa nih, sudah ada. Maksudnya habis dulu ya. Oh iya, iya. Bentar ya Bapak ya. Ini Bapak Ibu, katrol. Biasanya kalau katrol Bapak Ibu itu juga pusing dulu ya Bapak Ibu ya. Karena katrol itu jenisnya ada 3. Kalau begini ini jawabannya berapa Bapak Ibu?
Ada katrol begini, jawabannya ada berapa ini Bapak Ibu? Kita hanya menggunakan gambarnya saja. Kita hitung ada talinya berapa nih Bu? 1, 2, 3 ya Bapak Ibu ya. Yang ini enggak, berarti 3. Berarti 60 bagi 3 sama dengan 20. Iya, itu toh. Yang ono apa berarti dibagi 4, ono 5 bagi 5. Pokoknya ada, ketika ada satu tali itu akan menambah daya bagi. Kalau dalam teorinya begini, katrol itu ada 3, katrol tetap, katrol gerak, dan katrol majemuk. Katrol tetap itu begini, kalau katakanlah di sini ada 80 Newton, maka F-nya juga 80 Newton, sama. Tapi naik naik balik, ini dia itu ada keuntungannya. Jadi katakan di sini 80 Newton, maka ini dibagi 2, jadi gayanya cuma 40 Newton. Ini berarti dibagi 2, wis betul. Tapi kalau majemuk dihitung talinya. Tapi yang tali yang ini enggak. Kalau tali ini ada 4 bagi 4, kalau yang ini 3 bagi 3. Ya. Jadi jawabannya 20 Newton karena talinya 360 dibagi 3. Nah pada ini katrol begini, katrol tetap, berarti ini 60 ya gayanya 60. Tapi ini 60 menggunakan katrol ini berarti gayanya cuma 30 bagi 2. Jadi ketika ada soal, kita pahami dulu gambarnya, tenang, jangan busa-busa kemudian blank, pusing dulu lah kita. Tenang, pokoknya tenang. Ini Bapak Ibu, ini juga kelihatannya gambar gampang, tetapi kadang terkecoh. Terkecohnya di mana? Di sini Bapak Ibu, di gambar. Ketika ada gambar, itu pasti gambarnya berfungsi. Jangan kemudian kita menggunakan asumsi kita untuk menjawab soal ini. Kita menggunakan gambar. Contoh, di gambar ini katak itu makan dari ulat dan juga belalang. Maka ketika belalangnya mati, dia bisa masih makan ulat. Tapi di gambar ini itu ulat, katak itu hanya makan dari belalang. Ketika belalangnya sudah punah, maka kataknya ikut punah. Beda kan? Nah kadang itu kita tidak melihat itu, melihatnya disamakan. Naik katak ya berarti naik belalang itu ya punah. Padahal di sini ada satu garis ini yang kemudian menjadi pengecoh nih, garis ulat ini. Jadi ketika ada gambar seperti ini, tolong dipahami betul gambarnya, karena setiap gambar itu berfungsi. Dan pembuat soal itu pasti mencari pengecohnya. Bahkan di matematika nanti prosesnya cukup banyak. Kalau ini tentang gerak semu tahunan matahari yang kemudian menyebabkan menjadi 4 musim. Saya kira ini tidak nanti dihafalkan aja. Ketika semi kapan, di bulan utara kapan, dan segala macam ini. Tinggal nanti menyesuaikan ini aja. Kalau ini tuh sering banget muncul ini Bapak Ibu. Ini adalah percobaan tentang penampakan manusia, di mana di sini ada fase inspirasi dan ada fase namanya ekspirasi. Kalau seandainya dia ditarik, maka di sini akan mengembang. Itu fasenya fase inspirasi. Kalau dilepaskan, dia akan mengempis. Fasenya adalah ekspirasi, yaitu mengeluarkan gas. Intinya itu Bapak Ibu. Pengembangan soalnya nanti tergantung nanti maksudnya yang inspirasi atau ekspirasi ya. Saya kira itu. Ini gambar secara utuhnya. Nah, kalau ini tinggal Bapak Ibu mungkin menghafalkan aja ya tentang apa lapisan-lapisan bumi. Saya kira tidak menjadi persoalan lah kalau kita belajar aja. Kalau ini adalah pembuatan garam. Pembuatan garam itu kristalisasi, dan kristalisasi itu dekat dengan yang namanya evaporasi ya. Evaporasi itu penguapan, ya. Jadi pada waktu pembuatan garam itu yang kemudian metode yang digunakan menggunakan evaporasi itu, penguapan. Jadi kemudian bisa menghasilkan kristal garam. Kalau ini zat yang mengandung ion.
Ya, jadi ion itu ya yang kemudian dia itu harus mempunyai penghantar listrik, ya, entah itu kation atau anion. Dan ketika dilihat di sini tuh biasanya larutan juga air laut dan juga larutan kapur spirit. Jadi mungkin ini nanti juga mungkinnya tidak begitu jauh dengan ini. Sekarang ke matematika. Tepuk satu, dua, nol. Ada yang tepuk juga ya. Oke. Ini Bapak Ibu, sekarang kita ke matematika nih. Matematika kuncinya adalah Bapak Ibu harus banyak latihan. Hari ini Bapak Ibu mendengarkan. Setelah ini Bapak Ibu akan mendapatkan PowerPoint dari kami, dipahami alurnya, kemudian latihan mencari soal-soal yang sama. Saya akan menjelaskan alurnya saja. Perhatikan Bapak Ibu. Soalnya ini adalah ada satu persamaan, di sini ada satu persamaan ya. Kemudian kita belum lihat ke sana dulu. Kita akan mencari X dan Y-nya dulu. Maka yang persamaan satu itu kita buat ini, hasilnya ini 2X sama dengan 3/2Y ditambah 18. Ini persamaan satu. Kalau kita pengen ikut langkah-langkahnya itu ini. Jadi dari 2/3 X min setengah Y sama dengan 6 dijadikan 2/3 X sama dengan setengah Y ditambah 6 dikalikan 3 semua, berarti ini jadinya 2X, maka jadi 2X sama dengan 3/2Y ditambah 18. Itu baru persamaan satu. Terus persamaan kedua, ini dari setengah X ditambah 1/4Y sama dengan 2. Ya, di sini setengah X sama dengan negatif 1/4Y ditambah 2 dikalikan 2 jadinya X sama dengan min setengah Y ditambah 4. Ini persamaan 2. Persamaan 2 ini dimasukkan ke dalam persamaan ke-1. Maka hasilnya ini 2, X nya diganti ini, berarti min setengah Y ditambah 4 tutup kurung sama dengan 3/2 Y ditambah 18. Maka hasilnya Y ketemu negatif 4. Ini alurnya ini. Kalau Y sudah ketemu, baru kita bisa mencari X ketemu 6 dengan memasukkan Y ke persamaan ke-2 ataupun ke-1. X ketemu 6 baru kita masukkan ke sini. A-2B ketemunya 14. Yakin Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu hanya melihat itu susah. Bapak Ibu harus pahami alurnya, di rumah mencari soal yang sama, latihan mengerjakan. Itu. Kalau saja kita waktunya agak luas, kita akan bisa uji coba. Karena ini pemahaman ini pasti 1 jam itu belum tentu juga, saya kira ya. Karena ini alurnya cukup banyak. Di matematika itu nanti alurnya yang saya sajikan ini agak banyak Bapak Ibu. Karena memang kriteria kemudian P3 juga mengarah ke sana. Maka tolong ini juga menjadi perhatian yang khusus, terutama di matematika ini. Tapi yakin Bapak Ibu pasti bisa. Ini Bapak Ibu, ini kadang terkecoh. Ada kolam renang 15 kali 12. Terus di pinggirnya itu dibuat jalan lebarnya 1 meter. Kadang itu cuma 15 ditambah 1 meter. Padahal kalau kita buat gambarnya 1 meter kan 1 meter muter ya Bapak Ibu ya. Maka kalau jadi kita pengen lihat luas, maka bukan nambah 1 tapi nambah 2, karena di sini 1, sini 1 kan, sini 1, sini 1 kan. Maka jadinya luas setelah ditambah jalan itu 17 dan juga panjangnya 17, lebarnya 14. Kadang terkecohnya itu adalah setelah dapat 15, 12 itu langsung ditambahkan 1-1. Padahal kalau kita membentuk sebuah kolam renang itu kan seperti kita membuat frame, sini 1, sini 1, jadi tambah 2. Maka tinggal luas yang besar dikurangi luas yang kecil. Luas yang besar itu 17 kali 4, luas yang kecil itu 15 kali 12. Totalnya 58 meter persegi. Bapak Ibu ada yang sudah sampai sini tryoutnya? Sudah ya, alhamdulillah.
Jawabnya salah ya. Gak apa-apa Bapak Ibu ya. Latihan. Karena memang salah satu poin yang tadi saya sampaikan itu Bapak Ibu terus belajar dan juga berlatih gitu ya. Semoga bisa. Ini Bapak Ibu. Sekarang kita mulai ke luas permukaan. Kalau volume ataupun luas saya kira luas bangun datar Bapak Ibu sudah paham ya. Tetapi luas permukaan kita perlu pahami betul nih. Ini cukup menurut saya cukup kita berpikir ya. Yang pertama, sebuah prisma alasnya belah ketupat dengan panjang alasnya itu 6 cm dan panjang diagonalnya ya, diagonal alasnya 6 dan 8 dan tinggi prismanya 12. Berapa luas permukaan prisma? Luas permukaan prisma itu rumusnya adalah luas alas kali tinggi. Kita cari luas alasnya dulu. Luas alasnya berbentuk belah ketupat. Luas belah ketupat apa Bapak Ibu? Setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2, maka setengah kali 6 kali 8 jawabannya 24. Nah, di sini nih yang kemudian saya ingin tegaskan ini. Untuk mencari luas permukaan di sini ya, kalau seandainya tadi yang saya sebutkan volume ya, yang luas alas kemudian dikali tinggi itu volume. Tapi ternyata yang di sini luas permukaan. Maka kalau luas permukaan adalah luas alas bawah sama alas tutup ya ini Bapak Ibu ya. Kemudian di sini selimutnya nih. Nah kalau kita mencari selimutnya ini tingginya kan sudah ada. Tapi yang ini kan belum ada nih. Tidak bisa disebutkan. Kita bisa menyebutkan 5 kalau kita tahu namanya Pitagoras ya Bapak Ibu ya. Jadi 3, 4 kemudian sininya 5. Nah ini itu kadang jadi pengetel. Jadi 5 ini tidak disebutkan, tetapi kita harus tahu bahwa angka 6 dan 8 berarti dia menyebutkan di sini 5. Jadi angka tidak ada di dalam soal, tapi kita harus tahu bahwa ternyata di sini 5 menggunakan dalil Pitagoras. Nah kalau sudah kita tahu di sini dalil Pitagorasnya ini 5, baru kita bisa mencari bahwa satu luas persegi yang ini ya itu adalah 5 kali 12 atau 60 ya. Nah sekarang tinggal mencari selimutnya kan ada 4, maka 4 kali luas persegi 4 kali 12 kali 5 totalnya 240. Ini baru luas selimut. Tinggal kita mencari yang terakhir luas permukaan prisma. Berarti 2 kali luas alas ini karena ada alas dan tutup ini ya, ditambah luas selimutnya. Maka 2 kali 24 ditambah 20 jawabannya 280. Di sini biasanya itu terkesannya di sini 5 ini. Tidak ada angka 5 di situ dan kita harus menemukan sendiri. Itu ya Bapak Ibu ya tentang matematika. Ini juga saya pengen menegaskan juga siapa nanti bisa menambah referensi Bapak Ibu. Jika luas permukaan bola 120 cm persegi, maka luas permukaan tabung sing diketahui bola, sing ditanyakan tabung. Itu juga mikir itu. Iya, mikirnya agak lama itu. Jadi yang kita tahu dulu luas permukaan bola itu 4 πr kuadrat. Maka luas 120 sama dengan 4 πr kuadrat, maka πr kuadratnya 30. Kemudian dimasukkan ke dalam luas permukaan tabung. Itu 2 kali luas alas ditambah luas selimut. Luas alasnya πr kuadrat, 2 kalinya berarti 2 πr kuadrat ditambah 2 πr kali 2r. Nah, πr kuadratnya kan ini Bapak Ibu 30 dimasukkan ke sini. Jadi 2 kali 30 tambah 4 kali 30 hasilnya 180 derajat. Itu 180 cm persegi. Ini itu kan kadang kita tidak sempat berpikir ini Bapak Ibu ya. Yang kita sajikan ini memang hal-hal yang menurut kami itu perlu ya, karena mungkin ini penambahan materi yang perlu ini. Jadi πr kuadratnya sama dengan 30 cm dan menurut saya ini kadang terkaitannya di sini nih. Harus mencari R sama dengan itu yang kemudian kita. Ini Bapak Ibu. Kalau peluang gampang ya Bapak Ibu ya, peluang ya. Peluang itu ada 200 peserta, hadiahnya 10. Apa peluangnya berarti 10 per 200.
Kalau di sini 0,05 itu peluang. Saya kira ini gampang Bapak Ibu. Untuk peluang-peluang seperti ini, tinggal nanti jumlah sampelnya berapa, jumlah sampelnya berapa, itu untuk peluang. Nah kalau ini Bapak Ibu, ini sebelum kita bisa mengerjakan hal seperti ini, itu kita perlu tahu bahwa jumlah 3 sudut segitiga itu adalah 180 derajat. Jumlah sudut lurus di sini ini juga 180 derajat. Maka sudut A ataupun CBA itu 40 derajat dari 180 kurangi 140. Terus ditambahkan nih ketiga ini itu 180 derajat. Dan nanti kita tahu sudut BAT-nya berapa. Maka kita cari Y-nya dulu. Dan dengan 40 derajat ini ditambahkan Y plus 10 derajat, ditambahkan 2Y plus 10 derajat. Total Y ketemu itu 40 derajat. Baru kemudian kita bisa nyari sudut BAT. Y tambah 10, 40 tambah 10 jadi 50 derajat. Ini bisa dikerjakan kalau Bapak Ibu tahu prinsip-prinsip yang ada di dalam segitiga. Kalau Bapak Ibu tidak tahu ya nanti kita tidak bisa mengerjakan ini. Nah, bisa dikerjakan. Hitung. Ini Bapak Ibu. Ini soal yang memang levelnya tinggi ya Bapak Ibu ya. Jadi soal yang saya paparkan memang levelnya agak tinggi. Walaupun nanti endingnya Bapak Ibu mungkin ada yang level agak rendah juga. Cuma ini agak tinggi nih. Suatu kelas terdiri 40 siswa, rata-rata tinggi laki-laki 150. Konsep rata-rata itu apa Bapak Ibu? Rata-rata jumlah data dibagi banyaknya data ya. Yang perempuan rata-ratanya 140. Jika rata-rata seluruhnya kalau sudah digabung laki-laki dan perempuan itu 148. Maka kita cari dulu banyaknya data total. Kalau seandainya total ya Bapak Ibu rata-rata 148 itu diperoleh dari mana? Berarti kan rata-rata 150 ditambah banyaknya laki-laki itu ini dikali ya, ditambah 140 dikali banyaknya perempuan dibagi 40. Ini rata-rata total satu kelas. Nah sebelum ke sini Bapak Ibu itu perlu tahu ini dulu persamaan lagi. Jadi memang di matematika kalau yang agak levelnya agak tinggi itu kita perlu tahu persamaan. Jadi jumlah laki-laki ditambah jumlah perempuan sama dengan 40. Maka jumlah perempuan berarti kan sama dengan 40 kurangi jumlah laki-laki, betul? Nah, jumlah perempuan itu yang XP itu dimasukkan ke dalam sini nih, menggantikan ini persamaan tadi. Maka hasilnya adalah 150 XL atau jumlah laki-laki ditambah 140 min XL, karena ini adalah XP-nya ini. Jadi kemudian ini dikali-kali ketemunya ini 150 XL ditambah 5.600 dikurangi 140 XL per 40 sama dengan 148. Ketemunya adalah 10 XL itu 320, XL dapat 32. XL itu jumlah laki-lakinya 32, jawabannya A. Ini bisa didapatkan kalau Bapak Ibu mau tahu persamaan ini dulu nih dari awalnya. Baru kemudian tahu konsep tentang rata-rata. Memang perlu pemahaman konsep yang utuh. Kalau saya tidak memahami konsep yang utuh, kita akan susah nanti menerjemahkan soal ini. Itu ya Bapak Ibu ya. Nanti setelah ini kita ada berpikir ada ya penjumlahan penggunaan. Setelah ini kita akan ada IPS juga ini sama Pak Asna ya. Jadi kita pahami dulu tentang. Kalau pemfaktoran bisa ada Bapak Ibu ya? Coba ini Bu, faktornya berapa ini? Coba ditulis di buku coba. Kalau mencari faktor begini bagaimana? Biasanya yang akan keluar itu penyederhanaan. Ya, betul. 3x faktornya berarti kan 3 kali 1. 4 berarti kan bisa 4 kali 1 bisa 2 kali 2. Coba dicari aja Bapak Ibu. Silakan dicoba dulu.
Santai. Bisa. Malam. Oke, berapa Bu hasilnya? Hasilnya adalah 3x plus 2x plus 2. Kok bisa? Begini Bapak Ibu. Jadi kalau seandainya tentang kompaktoran itu kan begini. Ini kan 3. Maka faktornya 3 itu cuma 1, ini 1 kali 3. Maka tulis dulu 3x dan x. Ini berarti 3 kali 1 ya. 3x kali x. 4 itu bisa jadi 4 kali 1 ataupun 2 kali 2. Tapi syaratnya x ini nanti hasilnya harus 8x. Maka yang bisa itu 22. Sini 2, sini 2. Ini ditambahkan. Hasilnya kalau kita mau buat seperti ini Bapak Ibu ya, maka 3x kuadrat 3x kali x kan 3x kuadrat, 3x kali 2 berarti plus 6x 2x plus 2x plus 4. Jadi hasilnya 3x kuadrat ditambah 8x tambah 4. Sama kan? Tetapi nanti agak susahnya adalah bagaimana ini membuat kompaktorannya ini biar hasilnya adalah 8x ini. Nanti bermainnya adalah di jumlah sama kurang. Contoh lagi ini Bu. Nih 2x kuadrat tambah 3x min 9. Maka faktornya ini kan 2x sama x. Lah tuh yang awal 9 bisa 19 bisa 33. Nah dari perpaduan itu dicari sampai ke bisa menjadikan 3x ini. Bagaimana caranya? Maka hasilnya adalah ini Bapak Ibu, 2x min 3x plus 3. 2x x ini kan sama ya, 3 itu dari sini 9 nih ya, kan faktornya 3 kali 3 salah satunya. Agar bisa menjadi plus 3, maka yang 2x ini ditambah, yang ini dikurangi. Maka hasilnya kan 2x kuadrat plus 6x min 3x min 9, betul ya? Maka jadi 2x kuadrat plus 3x min 9, betul ya? Baru kita bisa mengerjakan yang ini. Nah ini, disederhanakan ini. Itu fungsinya untuk itu penyederhanaan dari linear quadratic ya. Oke, santai Bapak Ibu, santai. Belajar masih jauh, tenang. Terus ada soal yang begini Bapak Ibu, ini diagram. Dari sejumlah anak yang diteliti tentang permainan kegemarannya, hasil yang tercatat adalah 21 anak gemar bermain sepak bola. Ini katakan sepak bola Bapak Ibu. 25 anak bermain basket. Ini 25 anak di sini basket. 8 orang anak gemar bermain sepak bola dan basket. 8 itu irisan di sini. Jika 7 anak tidak gemar sepak bola, maka dan basket ini 7 di sini, maka banyak anak yang diteliti. Maka ini jangan sampai terkecoh 21 tambah 8 tambah 25 tambah 7 enggak. Karena di situ ada 8 anak yang sama-sama dua-duanya. Maka 21 kurangi 8 hasilnya adalah 13, 25 kurangi 8 17. Maka jumlah totalnya adalah 13 ditambah 8 tambah 17 tambah 7. Itu jumlah totalnya. Berarti 45. Kadang terkecohnya itu di sini ada 21 ditambah-tambah ke itu Bapak Ibu. Iya, di jumlah-jumlah ke. Nah, itu dia. Padahal itu setiap soal pasti kadang ada pengecohnya Bapak Ibu. Pengecoh itu ini. Ternyata ada 8 yang sama, maka dikurangi dulu 8 itu. Sekarang ke tentang duit. Wah, ini. Pak Iwan membuat 15 rak buku dengan menghabiskan dana 20.000.
Pak Iwan membuat 15 buah rak buku menghabiskan 20 setiap buahnya. Jadi setiap rak itu 20.000. Ketika dijual 10 buah diantaranya harganya laku 30.000. Dan sisanya laku dengan harga 20.000. Keuntungannya berapa? Kita modalnya itu kan berarti 15 kali 20, 300.000. Nah 10 dia bisa jual 10 kali 30 dan 300.000. Itu sudah balik modal ya dia. Tinggal 5 kali 20 hasilnya 100. Tapi untuk mencari persentasenya itu berarti keuntungan 100.000 dibagi modalnya 300 kali 1%, berarti 33%.